Coba maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Eki Bangun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah mau subscribe, karena hanya dengan subscribe kalian ya channel ini bisa berkembang, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena di samping subscribe itu gratis, barangkali di channel saya ada video yang bisa bermanfaat buat kalian. Di kesempatan kali ini saya kedapatan motor roda 3 untuk mereknya sendiri. Ini bisa dilihat ya di blok magnetnya. Untuk motor ini sendiri sebenarnya kemarin udah pernah kesini dalam keadaan mogok ya, atau enggak mau hidup. Ternyata ini spoolnya yang sudah lemah. Jadi untuk kesempatan kali ini di sini saya hanya ingin mengganti spoolnya ya. Ini untuk spoolnya sendiri seperti ini. Ini kemarin orangnya yang punya motor ya, yang beli sendiri. Untuk dusnya ini seperti ini. Oke, coba nanti kita bongkar ya bagian blok magnetnya. Untuk proses pembongkaran blok magnet ini di sini kita bisa lihat ya, kalau bautnya ada 8 ini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Di saat kita lihat dari bagian luar ini, untuk baut yang sini ini enggak kelihatan ya kalau dari bagian luar blok magnet, karena posisinya tertutup sama ini ya, sama apa, sama penutup gear penghubung dinamo starternya. Oke, jadi di saat kita mau lepas blok magnet kita harus bongkar ini dulu ya, karena ada satu baut yang posisinya di bagian dalam. Jadi kalau kita lihat dari bagian luar nggak terlihat ya posisi kabelnya sendiri. Ini kalau kita lihat di sini kabel spoolnya melalui jalur sini ya, tuh jalurnya yang lumayan sempit karena tertutup oleh bagian kopel ya. Ini untuk bagian penggerak yang mengarah ke belakang itu kelihatannya. Apabila kita mau melepas atau kita mau tarik kabel spoolnya, kita harus lepas dulu ya ini soketnya, untuk soket yang nantinya terhubung sama soket ini, soket kiprok. Oke, kalau kita lihat di spool yang baru juga ternyata sama ya. Ini untuk spool yang barunya juga ternyata dari sananya posisinya seperti ini, memang sudah nggak ada soketnya ya. Mungkin tujuannya itu ya, di saat kita mau pasang atau ganti dengan yang baru, proses pemasangannya kita tidak harus membongkar kopelnya. Oke, terus di sini untuk posisi spool yang lamanya ini ternyata di sini kita bisa lihat ya, ini untuk lilitannya ada yang terbakar. Oke, kalau kita lihat di bagian lain ini masih normal ya itu. Jadi ada satu ini yang lumayan parah. Oke, jadi itu ya yang bikin arusnya kurang maksimal, jadi pengisian aki juga kurang maksimal, terus aki ngedrop, imbasnya CDI nggak ada arus input ya, jadi bikin motor ini nggak mau hidup. Karena di motor ini untuk CDI nya sendiri menggunakan CDI DC, dimana arus inputnya, input CDI nya itu dari aki ya, atau dari output kiprok. Oke, sekarang kita mau coba lepas spoolnya dulu ya. Untuk proses pemasangan spool yang baru ini ternyata model bloknya sendiri berbeda ya. Ini dimana untuk motor yang lain ya, yang motor seperti yang biasa saya tangani, biasanya lubang kabel spool ada di sini ya, tapi untuk motor ini nih posisinya di sini, ini ada lubang. Jadi untuk cara pasangnya kita harus masukin kabelnya dulu. Ini pantesan ya, ini dari sananya nggak ada soketnya. Jadi ini ya salah satu alasan kenapa ini nggak ada soketnya, karena apabila kita kasih soket atau dari sononya udah ada soket, ini nggak masuk ya di lubang sininya. Oke, untuk caranya seperti ini, kita masukin saja seperti ini tuh kelihatannya. Oke, tinggal kita tarik. Oke,
mungkin seperti itu ya untuk cara pemasangannya. Cara pemasangan spool sama aja ya dengan motor yang lain. Oke, coba nanti kita lanjut di saat pemasangan ke bodi mesinnya ya. Untuk posisi blok magnet ini di sini udah terpasang ya. Terus tadi di saat sebelum terpasang saya ngomong ada satu baut ya yang di bagian dalam ini sengaja belum tak pasang ya. Oke, jadi untuk baut blok magnetnya sendiri ada satu yang ada di bagian dalam ya, jadi di saat kita mau bongkar posisinya tertutup. Oke, sebelum kita lanjut ke pemasangan kita tes dulu ya ini untuk spool yang barunya. Untuk cara pengetesan di spool 3 fasa atau arus 3 fasa ya, ini di sini ada 3 kabel. Oke, untuk ketiga kabel warnanya sama ya, biasanya ada juga yang menggunakan warna hitam. Untuk pengetesannya sendiri ini caranya seperti ini. Untuk kedua kabel kita satukan, ini berfungsi sebagai massa ya. Oke, ini kita jepit pakai test pen, ini test pen yang biasa saya pakai untuk mengetes arus ya. Oke, untuk yang satunya kita tempelin di kabel yang satunya ya, nih. Terus untuk selahnya kita engkol itu. Oke, nah itu di sini bisa dilihat ya kalau bohlamnya nyala, jadi cukup arusnya ada ya. Ini yang pertama. Oke, kita ambil lagi satu. Untuk membedakan ini coba kita ikat dulu ya, biar ini hanya untuk membedakan. Oke, tadi ini ya yang udah kita tes. Sekarang coba yang kedua. Ini yang kedua, yang ini ya, yang untuk yang ada atau ada ikatannya, ini berarti kabel yang ketiga ya. Oke, kita satukan seperti ini. Oke, terus kita engkol nih. Nah ini oke, cukup. Di sini bisa dilihat ya kalau bohlam nyala. Oke, tinggal kabel yang ketiga sama ini kita satukan tuh. Oke, mungkin seperti itu ya untuk cara pengetesan arus atau spool 3 fasa. Sekarang kita mau lanjut ke pemasangan dulu. Untuk hasil akhir ini di sini bisa didengarkan ya kalau suara motor udah hidup. Mungkin itu ya untuk proses penggantian spool di motor roda 3. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa di share ya apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.